Saya sampaikan kepada teman-teman di sana bahwa udah apresiasi, puja-puji, ucapan selamat udah selesai. Ya. Kita harus siap untuk pelaksanaan 2027. Saya menemukan jamaah relatif sepuh lah, umur hampir 70 tahun. Itu sebelum Armusna. Dari Jawa Tengah, saya tanya ngobrol-ngobrol, sudah berapa kali umroh Pak? 8. Armusna selesai, jangan langsung diproses untuk kegiatan lain. Kan sudah boleh, ya memang boleh, tapi ya lihatlah kondisi jamaah kita. Dan data memang kematian itu meledak setelah Armusna. Ya. Memang ada beberapa KPIH yang agak ya dalam tanda petik semaunya sendiri yang itu lebih terarah untuk kepentingan dari pihak KPIH sendiri, tapi itu nggak banyak, tapi ada. Dan kita ingatkan, bahkan ada beberapa peringatan yang tertulis peringatan keras. Kita juga mengevaluasi apakah mungkin ada yang harus kita ban, kita cabut izinnya. Memang benar Presiden Prabowo meminta ya kalau bahasa Jawanya itu mbok yao, perputaran uang haji yang 18, sekian triliun itu perputaran yang dari kita loh ya. Ya. Bagaimana itu bisa sebagian itu bisa memberi kemanfaatan pada ekonomi Indonesia, tidak tertumpah di luar negeri. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program wawancara khusus Media Indonesia. Hari ini saya berkesempatan datang ke ruangan salah satu menteri yang kemarin baru saja menyelesaikan tugas mulia, yang juga kemarin baru saja mendapat apresiasi dari banyak pihak karena telah menyelesaikan tugas yang baru pertama kali diemban pada tahun ini. Dan hari ini saya bersama sang menteri, yaitu Bapak Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah menerima kami. Ya, bicara soal evaluasi Gus sebelumnya, itu kemarin juga kan baru ada rapat kerja nasional. Yang dilaksanakan setelah justru tidak ada istirahat, setelah operasional selesai, beberapa hari setelahnya langsung ada rakernas. Jadi sebenarnya apa tujuan dari Kementerian Haji yang langsung cepat untuk mengambil evaluasi keputusan, dan apa hasil dari evaluasi haji untuk tahun ini? Jadi haji ini bukan kegiatan setahun sekali ya. Memang hajinya cuma setahun sekali, tapi persiapannya itu tidak pernah berhenti. Seperti disampaikan tadi, hari ini selesai operasional haji 2026, tanggal 1 Juli kemarin. Tanggal 2 kita udah persiapan untuk kegiatan haji tahun 2027. Dan itu bukan hal yang mudah. Dan kemarin kita juga mengadakan rakernas evaluasi haji. Saya sampaikan kepada teman-teman di sana bahwa udah apresiasi, puja-puji, ucapan selamat udah selesai. Kita harus siap untuk pelaksanaan 2027. Untuk bisa menjadi pelaksanaan 2027 yang lebih baik, tentu kita harus membaca, menganalisa, mengevaluasi 2026 ini. Dan alhamdulillah teman-teman juga sudah melakukan evaluasi, dan banyak hal yang kita temukan di sana. Walaupun secara umum dianggap bagus, tapi beberapa poin, beberapa titik memang menjadi catatan kami. Dari konsumsi, walaupun secara umum dianggap bagus, memang kita ada temukan beberapa kesalahan atau kekurang tepatan. Misalkan ada beberapa daerah yang delivery-nya agak sedikit meleset dari waktu yang telah kita tetapkan. Itu akan kita evaluasi, kenapa bisa sampai terlambat. Nanti kita akan coba. Kemudian ada juga beberapa keluhan walaupun minor, bahwa ini rasanya kok gak pas di lidah kita.
tentu kita lihat ini yang mengkomplain ini dari mana. Oh, kemungkinan karena dia dari daerah sini dan memang lidahnya daerah sini yang beda dengan lidah dari secara umum. Indonesia itu juga lain. menjadi perhatian kita. Nanti kita upayakan untuk daerah ini misalkan senengannya agak pedas ya sedikit Ditambah. walaupun aturannya nggak boleh pedas. Iya. Karena memang kalau kita beli pedas risiko sakit perut dan lain sebagainya ada. Mungkin daerah sini suka manis, tentu ya agak kita nanti salah satu yang menjadi catatan kita. Demikian juga di akomodasi beberapa hotel ini liftnya tua, lelet, lambat. Ada mungkin liftnya kurang tepat atau gimana. Tentu menjadi perhatian kita. Kemudian bis selawat. Bis selawat itu secara umum memang bagus. Banyak. Saya juga sempat melihat di beberapa terminal itu bis Indonesia itu nggak pernah berhenti. Tapi ada beberapa titik di mana ada semacam jeda kekosongan itu yang menjadi perhatian kami. Kenapa ada seperti itu? Itu yang harus kita perbaiki untuk depan. Oke, Gus. Dalam beberapa kesempatan juga Pak Menteri juga sempat mengatakan soal istiqoah kesehatan. Ini kemarin juga angka kematian haji tahun ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, itu berkat dari istiqoah juga. Dan tahun depan apa yang akan kementerian yang Anda lakukan untuk lebih memperketat lagi mungkin, atau ada cara-cara lain untuk menekan hal itu? Istiqoah kesehatan kita udah punya standar. Standar itu kalau diterapkan dengan benar, insya Allah akan bisa menekan jumlah kesakitan maupun kematian di tanah suci. Dan harus kita akui di beberapa daerah memang sudah bagus. Sudah bagus standarnya, diterapkan secara penuh. Dan itu terbukti, saya lihat jumlahnya sekian, angka kematiannya sekian, saya banding-bandingkan bagus. Tapi ada juga beberapa daerah yang penerapan standar kesehatan kita masih belum sesuai harapan. Dan ini terbukti ketika menjelang pemberangkatan. Walaupun sebelum pelunasan mereka sudah diperiksa kesehatannya, tapi menjelang pemberangkatan di embarkasi kita periksa juga. Sekali lagi, sebelum keberangkatan ada sekitar 345 orang yang Gagal. kita batalkan keberangkatannya karena faktor kesehatan. Artinya apa? Artinya pemeriksaan yang di awal itu kurang pas, kurang tepat. Kenapa sampai ada 345 yang harus lolos? Gitu. Seharusnya kalau toh nanti di sana bagus, tentu nggak sampai 345 itu ya. Dan itu juga menjadi catatan kami, yang kemudian benar yang meninggal 350 sekian, itu sudah berkurang 25% dari tahun sebelumnya, tapi itu bukan angka yang ideal buat kami. Bahkan jauh dari ideal dari angka yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Itulah sebabnya pemerintah Arab Saudi juga selalu mengingatkan kita tentang istiqoah kesehatan. Tahun 2027 ini salah satu materi manasik kita adalah tentang kesehatan. Jadi kita minta sejak awal pembinaan kesehatan sudah mulai dilakukan untuk mencegah jangan sampai terulang 345 orang yang lolos di embarkasi baru. Juga untuk memastikan bahwa teman-teman di daerah-daerah itu melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar yang kita terapkan. Pengawasannya gimana Gus ketika nanti kan sebenarnya kan keputusan itu kan di bawah ya, untuk meloloskan ini istiqoah atau tidak. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa yang di bawah ini bisa bekerja maksimal supaya tidak ada lagi ketika yang tadi pemeriksaan kedua itu angkanya juga cukup tinggi. Jadi tim kesehatan kita kemarin sudah dibicarakan di evaluasi haji,
kita akan siapkan lebih dini, melibatkan kami dari Kementerian Haji, Kementerian Haji, kemudian Dinas Pelayanan Kesehatan di daerah, Puskesmas dan lain sebagainya, dan juga dengan melibatkan ulama-ulama di daerah setempat. Kenapa kita libatkan ulama? Untuk memberikan penguatan kepada jamaah. Jika memang dia dianggap tidak layak untuk berangkat, ya sudahlah. Tentu itu daripada kita yang memberikan kamu nggak usah berangkat, toh juga itu tidak sudah termasuk bagi bagian dari yang tidak istitoah, sehingga tidak wajib berangkat. Nah, itu lebih baik yang menjelikan penjelasan dari ulama-ulama yang di daerah itu sendiri. Dan itu juga salah satu upaya kita untuk memastikan itu. Oke, Gus tadi seperti singgung soal angka kematian juga, dan itu kalau saya sebagai saksi gimana. Kebetulan saya juga petugas haji di wilayah Mekah. Ya. Saya sebagai saksi bagaimana puncak haji itu adalah titik di mana jemaah itu benar-benar terkuras semua tenaga, bahkan banyak juga yang mengalami kesehatannya juga menurun. Nah, tapi khususnya di Mina, Gus, bagaimana evaluasi dari Kementerian Haji dengan wilayah Mina yang memang posisinya udah seperti itu aja, tapi jemaah itu juga semakin banyak berdatangan. Nah, bagaimana skema yang Kementerian Haji lakukan untuk mengatasi kepadatan di Mina ini? Ya. Tentu kita untuk Mina kita banyak berkoordinasi dengan Kementerian Haji Saudi, kemudian dengan syarikah-syarikah yang bertanggung jawab di situ. Tapi di luar itu semua, kita berharap bahwa tahun ini kita mentanazulkan sekitar 20.000 jamaah. Dan itu menjadi salah satu upaya atau jalan keluar untuk mengurangi kepadatan Mina. Karena Mina memang luar biasa. Mina itu luasnya sekitar 3,5 km persegi. Itu pun sudah terkurangi, yang di gunung-gunung akan jadi kurang dari itu. Sementara di Arafah itu sekitar 7-8 km persegi. Artinya Arafah tidak terlalu banyak isu yang terkait dengan padatan, sementara di Mina pasti itu. Kematian jamaah itu tentu sudah dari sananya, tapi kewajiban kita untuk melakukan upaya-upaya yang bisa membantu jamaah kita. Salah satu yang kita upayakan adalah kita memberikan penekanan kepada teman-teman KBIH. Jangan diforsir. Selalu itu. Kemarin kita sempat mengeluarkan edaran sebelum Armusna tidak ada city tour. City tour itu udah kena, karena sempat ada city tour sampai kecelakaan itu. Dan sebagian besar mematuhi itu, tapi begitu selesai Armusna, seperti anak kecil di dalam kamar, begitu pintu dibuka langsung lari keluar. Itu juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya banyak jamaah kita. Capek dari Armusna belum selesai, sudah diajak city tour kemana-mana, ke Jeddah, ke Taif, ke gunung apa itu juga. Karena itu saya pada kesempatan ini saya menghimbau jamaah KBIH, tolong perhatikan situasi kondisi fisik jamaah. Saya juga mencermati sebelum Armusna. Saya kan hampir tiap hari berkeliling mungkin pernah ketemu juga kan. Saya menemukan jamaah relatif sepuh lah, umur hampir 70 tahun. Itu sebelum Armusna. Dari Jawa Tengah, saya tanya ngobrol-ngobrol, sudah berapa kali umroh Pak? 8. Itu sebelum Armusna sudah 8. Puncak ya. Saya kira nanti habis Armusna tambah lagi itu pasti. Dan itu yang menjadi catatan kami. Saya menghimbau kepada jamaah KBIH, janganlah diforsir seperti itu. Yang penting kewajibannya umroh wajib sudah selesai, ya udah kita menyiapkan tenaga untuk Armusna. Armusna selesai jangan langsung diforsir untuk kegiatan lain, kan sudah boleh, ya memang boleh, tapi ya lihatlah kondisi jamaah kita. Dan
data memang kematian itu meledak setelah Armusna. Iya. Kalau hari-hari sebelum Armusna itu sekitar 1-2 orang satu hari. Pasca Armusna melonjak bisa 10 sampai 12 tiap hari. Oke. Itu artinya ya mungkin banyak hal, tapi salah satunya karena terlalu lelah dipaksa untuk kegiatan-kegiatan lain. Gus tadi menyinggung soal KBIH juga. Kemarin juga kan KBIH juga habis dipanggil dari DPR. Evaluasi juga. Beberapa catatan juga soal tarif kursi roda juga sempat dibahas. Betul. Yang sempat dipatok sampai tinggi. Terus juga soal kemarin ada beberapa pengungkapan kasus dari Kemenhas juga yang sudah diungkap soal dam, soal badal haji. Nah, evaluasi itu, catatan-catatan itu yang akan dibawa tahun depan. Bagaimana untuk memastikan KBI ini untuk turut ada di belakang Kemenhas gitu, bukan dia yang seolah untuk mengambil kesempatan keuntungan dari para jamaah ini. Kami sudah punya catatan rapot dari mereka masing-masing. Dari tim kami sudah mendata, ada mungkin yang perlu kita beri peringatan, tapi ada juga yang perlu kita bimbing lebih baik lah. Hanya cukup dengan bimbingan agar lebih teratur. Tapi yang memang ada beberapa KPIH yang agak ya dalam tanda petik semaunya sendiri yang itu lebih terarah untuk kepentingan dari pihak KPI sendiri, tapi itu nggak banyak, tapi ada. Dan kita ingatkan, bahkan ada beberapa peringatan yang tertulis peringatan keras. Kita juga mengevaluasi apakah mungkin ada yang harus kita ban, kita cabut izinnya juga kalau memang tidak mungkin untuk kita bina lagi. Sudah ada yang dipertimbangkan untuk dicabut itu, Gus? Sedang ada dievaluasi oleh teman-teman. Kalau memang harus dicabut ya kita cabut, tidak masalah. Oke. Itu semua dalam rangka perlindungan kepada jamaah. Oke. Terkait KBIH juga, masih KBIH juga, mungkin ada nggak sih Gus upaya ke jamaah sendiri gitu? Mungkin ini dia merasa bahwa jamaah ini haji untuk yang pertama kali saya. Jadi mereka tuh hanya mengikuti apa yang diperintahkan KBIH. Jadi sosialisasi atau pengetahuan tentang pelayanan haji ini ke jamaah itu juga dilakukan juga nggak sih Gus? Ya, itulah salah satu psikologi jamaah yang mungkin dipahami oleh KPIH dan itu dalam tanda petik lagi dimanfaatkan. Mereka mungkin baru pertama kali itu belum pernah umroh, dan mungkin kalau mumpung di Saudi, ayah kita umroh 10 kali, 20 kali gitu. Padahal juga itu tuntunan juga masih debatable. Apakah memang boleh satu kali berangkat itu umroh 3-4 kali itu apa boleh? Itu masih debatable juga kan. Sehingga tapi itulah yang situasi terjadi. Mumpung di Saudi ayo kita ke Taif. Kapan lagi ke Taif? Nah, itu juga dimanfaatkan. Kita city tour ke Jeddah, kita ke Gunung Mahnit, apa itulah. Gitu. Artinya itu juga menjadi perhatian Kemenhas untuk sosialisasi ya, juga ke para jamaah. Ya, jadi jamaah ini yang secara umum, secara general memang banyak yang baru pertama kali ke luar negeri malah, baru pertama kali naik pesawat malah, baru pertama kali bisa keluar masuk pakai lift itu juga banyak gitu. Itu juga satu psikologis yang harus kita perhatikan juga. Terakhir Gus, soal hal yang menarik dari penyelenggaraan haji tahun ini adalah soal ekosistem ekonomi haji. Ini yang selalu ditekankan oleh Kementerian Haji, bahkan perintah juga dari Presiden Prabowo untuk bagaimana agar sirkulasi atau roda ekonomi, perputaran ekonomi haji itu juga bisa dimanfaatkan juga oleh Indonesia bahkan di dalam negeri. Bagaimana evaluasi ataupun perbaikan untuk khususnya untuk ekosistem ekonomi haji ini untuk dilaksanakan di tahun depan? Ya, memang benar Presiden Prabowo meminta ya kalau bahasa Jawanya itu mbok yao, perputaran uang haji yang
18, sekian triliun. Itu perputaran yang dari kita loh ya. Ya. Belum dari pribadi jamaah itu yang belanja. Ini kamu belanja apa kemarin kan? Belanja ontak. Ya kan, udah. Kalau mungkin kita putar-putar bisa 20 triliun gitu untuk haji aja. Bagaimana itu bisa sebagian itu bisa memberi kemanfaatan pada ekonomi Indonesia, tidak tertumpah di luar negeri. Itu yang diminta oleh Presiden. Belum lagi kita bicara umroh. Umroh itu juga luar biasa. Kalau data kita di Kementerian Agama kemarin 1, sekian juta, di imigrasi itu 2 juta, di Saudi itu hampir 3 juta. Karena banyak yang berangkat melalui pintu-pintu yang berbeda, sehingga kok 3 juta, haji itu kan, umroh kan macam-macam. Ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, ada 70 juta juga tergantung. Kalau bikin rata-rata 30 juta, dengan 3 juta jamaah umroh itu 90 triliun. Angka yang luar biasa. Angka yang luar biasa. Dan itulah yang disampaikan oleh Presiden. Jangan pikir bagaimana bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat kita. Dan itulah kenapa kita membentuk Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji. Salah satunya adalah bagaimana makanan-makanan yang dimakan oleh jamaah kita bisa banyak dikirim dari Indonesia. Kemarin sudah siapkan banyak. Kita sudah menyiapkan sekitar 600 ton bumbu mau dikirim. Baru terkirim separuh, perang. Pengiriman tersendat. Kita kemarin mau mengirim 3.000 ton beras. Hari ini dikapalkan berasnya, besok pecah perang, batal berangkat. Banyak hal yang seperti itu, dan insya Allah nanti kita berharap tahun depan dalam situasi Timur Tengah yang lebih baik, tentu kita bisa mengimplementasikan harapan dan permintaan Presiden Prabowo untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Artinya dari sumber daya sebenarnya kita sudah bisa melakukan ya Gus, tapi karena faktor yang lain. Ya, kita sudah menyiapkan, mencoba untuk melakukan itu. Kami faktor di luar kita yang membuat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Menteri atas waktunya untuk wawancara khusus kali ini. Semoga penyelenggaraan haji tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini, yang juga banyak mendapat apresiasi dari banyak pihak. Amin. Terima kasih. Oke, demikian wawancara kami dengan Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.